Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudaraku semuanya, dan semoga sehat selalu dan selalu dalam atau diberi hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi tahsin bersanad yang berada di dalam buku Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir untuk anak-anak sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini masih dalam jilid 1 dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi materi tahsin bersanad ini. Kemarin kita sudah sampai pada mahroj atau huruf sin, sod, dan za. Dan pada kesempatan ini, seperti yang terlihat pada gambar ini, saya dekatkan lagi biar agak lebih besar. Kita sekarang berada pada lanjutan materi, yaitu mahroj atau huruf fa, za, lo, fa, za, lo. Dan ketiga huruf ini masih berkisar pada materi alisan atau lidah. Karena mahroj atau huruf fa, la, dan lo itu keluar atau berada pada pangkal lidah dari arah punggung, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi berada pada ujung lidah atau dari arah punggung, yaitu dengan ujung gigi seri atas. Kalau kemarin kita sudah membahas materi sin, sod, za, itu ujung lidah ditempelkan atau diletakkan pada dua gigi seri bawah. Tetapi pada mahroj atau huruf fa, za, dan lo, seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu mahroj fa, za, lo, ini merupakan juga masih berkisar pada huruf lisan atau huruf lidah. Tetapi lisan atau ujung lisan kita ditempelkan pada dua gigi seri bagian atas. Kalau yang ini adalah dua gigi seri bagian atas, dan ya ini dua gigi seri bagian atas, masih dua huruf ringan, ya huruf tipis, dan satu ada huruf tebal, ya. Mari kita lihat sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, bahwa ya seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu huruf, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu huruf atau mahroj fa, za, dan lo yang terlihat pada gambar fa, za, dan zo. Tapi mari kita balik, kita akan lihat, ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Saya lebih dekatkan lagi. Pertama kita harus memahami bahwa ketiga huruf ini adalah keluar dari ujung lisan atau ujung lidah, ya. Keluar dari ujung lisan atau ujung lidah yang berada pada dua gigi seri bagian atas. Ini yang pertama, dua gigi seri bagian atas, bukan bawah ya, tapi atas. Ini ketiga huruf ini keluar dari situ, ya. Jadi sama. Jadi mahroj ketiga huruf ini adalah keluar dari ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas. Ini yang pertama. Tetapi mari kita lihat seperti yang tertera pada gambar ini. Saya lebih dekatkan lagi. Ya, mari kita lihat satu persatu mahroj atau huruf lo, ya, ketika kita mengucapkan lo, za, dan fa, ya. Ketika huruf-huruf ini, sebelum saya akan menjelaskan, ketika huruf-huruf ini diberi harokat, ya, diberi harokat, ya, seperti ini. Lo, ketika kita membaca ini lo, ya, ketika berharokat fathah kita akan membaca lo, tetap dia, jadi tetap lo dengan menurunkan
rahang ke bawah ya, membuka mulut kita turunkan ke bawah. Lo, li, jadi tidak melebarkan ke samping kiri dan kanan, tetapi tetap membuka rahang kita atau membuka mulut kita dengan menurunkan rahang kita ke bawah. Li, lo, li, kemudian mengumpulkan kedua bibir ke atas. Lu. Jadi lisan itu kita tempelkan dulu pada seperti yang terlihat pada gigi seri ya, gigi seri bagian atas, kemudian kita mengeluarkan hurufnya. Jadi lo, li, du, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ini adalah makhrajul huruf lo. Kemudian setelah kita menempelkan, karena ini lo adalah huruf tebal, maka sama seperti kemarin, maka ujung lidah atau ujung lisan kita yang berada pada pangkal ini ya, atau lidah yang berada pada pangkal ini, atau ujung ini, kita tempel, kita angkat ke atas seperti kita mengucapkan makhraj so, karena dia huruf tebal. Kita angkat seperti ini. Kemudian kita buat cekung seperti ini. Ya, cekung seperti ini. Itu bisa kita lihat pada perbandingan ketika kita melafazkan huruf so. Perbedaan antara lo tebal ya, diangkat seperti ini. Kalau kemarin so itu lisan berada di bagian bawah. Kalau ini lisan berada di bagian atas ya. Jadi kita sentuhkan dengan gigi, dua gigi seri bagian atas, kemudian kita lafazkan huruf tersebut sehingga bunyinya menjadi lo, 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 li, lu. Jangan ketika melafazkan kasroh jangan dilebarkan pipinya ke kiri dan kanan, tapi rahangnya diturunkan ke bawah ya. Demikian juga ketika melafazkan makhraj dhammah ya, kita mengumpulkan kedua bibir kita ke depan sehingga akan keluar huruf lo, li, lu. Kemudian mari kita lanjutkan pembahasan pada makhraj atau huruf za dan tha. Kedua-duanya sama. Ya, pengucapan huruf za dan tha ini merupakan huruf tipis ya. Sehingga dia akan keluar di depan sini, di depan dari mulut kita atau di depan bibir sini dia akan keluar. Dan lisan itu datar, tidak dibuat cekung-cekung, tidak diangkat-angkat. Tetapi kecuali ujung lisan bagian atas itu ditempelkan di dua gigi seri bagian atas. Za, li, lu. Jadi ditempelkan di bagian dua gigi atas dan tidak akan bunyi di bagian dalam. Hurufnya itu begitu keluar bunyinya di bagian luar sini. Za, la, za, za, za. Kemudian sama juga ketika kita melafazkan makhraj fa, fa. Ya, mari kita lihat ketika kedua makhraj ini atau makhraj za dan fa diucapkan tipis ya. Kita akan melihat dulu mana makhraj za ya, seperti ini. Kita lihat seperti ini. Za ketika diberi harokat fathah seperti ini, maka akan dibaca za, ditempelkan, ingat ditempelkan ujung lisan di dua gigi seri atas. Dan kemudian huruf itu kita ucapkan za. Ketika makhraj atau za ini kita beri harokat kasro, akan dibaca li. Kemudian ketika diberi harokat dhammah, kita akan mengumpulkan kedua bibir kita ke depan sehingga kita akan membacanya dengan lu, lu, lu. Jadi ketika kita membacanya menjadi la, li, lu, la, li, lu. Ada perbedaan ya ketika kita melafazkan makhraj tebal. Lo, li, lu. Lo, li, lu. Ini suaranya keluar di dalam ya. Ada perbedaan kalau ini. La, li, lu. Nah ini. Kemudian mari kita melihat makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj yang ketiga adalah fa. Sama juga ujung lidah kita tempelkan di dua gigi seri bagian atas. Fa. Ya. Fa.
Jangan terlalu kita lekatkan, tapi sekedar tertempel di bagian 2 gigi seri atas seperti ini ya. Sa. Dan ketika mahrot sa kita beri harokat fathah, kasro, dan dhammah, maka ia bacaannya akan berubah menjadi sa ketika diberi harokat fathah menjadi sa dengan membuka mulut ya, menurunkan rahang ke bawah. Sa. Kemudian ketika sa diberi harokat kasroh akan terbaca fi. Ingat, menurunkan rahang ke bawah, bukan melebarkan pipi kiri dan kanan. Ya, itu beda ya, bunyinya menjadi si. Itu melebarkan. Tapi kalau kita menurunkan rahang menjadi si. Seperti itu ya. Sa, si. Kemudian ketika diberi harokat dhammah, maka kita harus mengumpulkan kedua bibir kita ke depan sehingga dan meletakkan ujung lisan kita di 2 gigi seri bagian atas sehingga akan berbunyi atau bunyinya menjadi su. Kita keluarkan dulu udaranya. Su. Kalau dibaca menjadi sa, fi, su. Sa, fi, su. Jangan sampai ada keluar S-nya, jangan sa. Ini nanti jadi sin. Jadi cukup ditempelkan agar huruf itu menjadi sempurna, baik dan sempurna atau baik dan benar ucapannya. Sa, fi, su. Inilah penjelasan demi penjelasan dari mahrojil huruf lo dan za dan sa. Jadi ada kemiripan seperti kemarin. Perbedaannya kalau kemarin so ini lisan, ujung lisan kita letakkan di bagian bawah, tetapi kalau mahroj lo lisan diletakkan bagian atas ya. Dan kalau itu kemarin jadi ada perbedaannya. Demikian juga zai dan sin. Ini lisan diletakkan di ujung lisan diletakkan di bagian gigi bawah, sedangkan mahroj sa dan la ya. Jadi mahroj sa dan la, lisan atau lisan kita atau ujung lisan kita letakkan di bagian atas. Ya, seperti itu atau seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau though terangkat seperti ini dan tetap cekung, dan lisan berada di bagian atas. Kalau ketika kita melafazkan mahroj so yang telah berlalu penjelasannya ya. Ketika kita melafazkan mahroj so kemarin sudah berlalu penjelasannya, itu ujung lisan kita tempelkan di bagian 2 gigi seri bagian bawah. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat dan semoga kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Ikuti terus materi tahsin bersanad yang disampaikan dalam buku Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak sampai dengan lansia. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.